Jika kamu mendarat di bumi pada masa yang sangat-sangat lama lalu, sekitar 1,5 miliar tahun yang lalu, kamu tidak akan mengenali planet kita. Pada saat itu, seluruh daratan menyatu menjadi satu super benua raksasa yang disebut Nuna, yang dikelilingi oleh lautan tak berujung. Namun jika kamu tetap tinggal, kamu akan menyaksikan bencana skala planet, yaitu Nuna yang hancur berantakan. Namun saat Nuna mulai terpecah, peristiwa itu memicu perubahan yang membuat bumi menjadi lebih baik bagi perkembangan kehidupan. Para ilmuwan menyebut bagian sejarah ini sebagai Boring Billion. Periode ini berlangsung dari 1,8 miliar hingga 800 juta tahun lalu. Tak banyak yang terjadi selama waktu itu. Itulah asal namanya. Tak ada perubahan iklim besar, tiada kehidupan aneh, dan tak ada hal dramatis. Ternyata, nama itu tidak terlalu adil. Segalanya mungkin tampak tenang di permukaan, tetapi di bawahnya, bumi mengalami banyak perubahan. Benua-benua bergerak, terpecah, dan kemudian bersatu kembali. Dua superbenua raksasa, Nuna dan kemudian Rodinia, terbentuk dan terpecah selama periode ini. Ketika Nuna mulai terpecah, retakan besar terbuka di antara potongan-potongan daratan yang terpisah. Air mengisi celah-celah itu, menciptakan laut-laut dangkal. Lautan-lautan ini lebih hangat, lebih tenang, dan memiliki lebih banyak oksigen dibanding lautan dalam sebelumnya. Hal ini mungkin mengubah segalanya. Laut baru tersebut lebih mendukung kehidupan untuk tumbuh dan berubah. Para ilmuwan sekarang berpikir bahwa laut itu membantu kehidupan awal menjadi lebih kompleks. Mereka menelusuri kembali 1,8 miliar tahun lalu dan merekonstruksi pergerakan lempeng tektonik bumi. Selain itu, mereka melacak bagaimana karbon disimpan di dalam planet dan dilepaskan ke udara. Peneliti melakukan ini menggunakan model komputer canggih terbaru yang memberikan detail lebih banyak dibanding sebelumnya. Mereka menemukan bahwa selama 350 juta tahun yang disebut sebagai Boring Billion, jumlah laut dangkal di sepanjang tepi benua menjadi 2 kali lipat. Secara keseluruhan, garis pantai ini membentang sekitar 81.000 mil. Itu lebih dari 3 kali keliling bumi di garis khatulistiwa. Pada saat yang sama, zona subduksi, yaitu tempat di mana satu lempeng tektonik meluncur di bawah lempeng lain, justru menjadi lebih pendek seiring pergeseran benua. Hal ini penting karena zona subduksi adalah tempat asal banyak gunung berapi. Ketika satu lempeng tenggelam di bawah lempeng lain, air laut terbawa jauh ke dalam bumi. Air tersebut membantu batuan meleleh, membentuk magma. Magma itu naik, meletus sebagai gunung berapi, dan melepaskan gas seperti karbon dioksida ke atmosfer. Jadi ketika zona subduksi berkurang, jumlah gunung berapi juga berkurang, dan lebih sedikit karbon dioksida yang dilepaskan ke udara. Kejadiannya seperti ini, superbenua Nuna mulai terpecah belah dan proses ini menciptakan banyak dasar laut baru. Di lautan muda yang belum pernah ada sebelumnya, dasar laut baru ini secara aktif menarik karbon dioksida dari udara. Air laut mengalir ke celah-celah di dasar laut. Ketika itu terjadi, karbon terperangkap di dalam batuan, membentuk batu kapur. Seiring waktu, proses ini mengunci karbon di dalam bumi alih-alih membiarkannya tetap di atmosfer. Dengan lebih sedikit karbon dioksida, bumi perlahan-lahan menjadi lebih dingin. Iklim yang lebih sejuk itu membantu lautan dangkal yang baru menjadi stabil dan kaya oksigen. Lingkungan yang tenang dan penuh oksigen seperti itu sangat ideal bagi kehidupan untuk menjadi lebih kompleks. Laut dangkal yang luas di dekat benua-benua itu berperan seperti tempat pembibitan yang aman bagi kehidupan awal. Laut-laut itu mungkin telah membantu eukariota berevolusi lebih cepat. Eukariota adalah makhluk hidup dengan sel yang kompleks, sel yang memiliki bagian-bagian di dalamnya, seperti inti sel yang menyimpan DNA. Setiap hewan, tumbuhan, dan jamur di bumi berasal dari jenis sel ini. Jadi ketika eukariota muncul, itu adalah momen besar dalam sejarah kehidupan. Para ilmuwan sudah tahu bahwa eukariota muncul selama periode Boring Billion karena adanya fosil yang berusia sekitar 1 miliar tahun. Tetapi mereka sebenarnya tidak tahu mengapa hal itu terjadi pada waktu tersebut. Sekarang para ilmuwan ingin menemukan fosil eukariota awal yang lebih terawetkan dengan baik untuk mempelajari secara pasti bagaimana kehidupan kompleks pertama kali berevolusi. Kehidupan di bumi dimulai lebih dari 3 miliar tahun yang lalu. Kehidupan bermula dari mikroba kecil yang sederhana dan perlahan-lahan berkembang menjadi beragam makhluk hidup. Kita masih belum memiliki jawaban yang jelas tentang bagaimana makhluk hidup muncul dari subpurba awal itu. Tetapi meskipun belum ada jawaban akhir, para ilmuwan telah mengemukakan beberapa teori untuk mencoba menjelaskan bagaimana kehidupan di bumi mungkin bermula.
Beberapa ilmuwan berpikir bahwa petir membantu memulai kehidupan di bumi. Idenya cukup sederhana. Petir adalah percikan yang sangat kuat dan percikan dapat menyebabkan reaksi kimia. Dalam sebuah eksperimen terkenal pada tahun 1952, para ilmuwan menunjukkan bahwa percikan listrik dapat mengubah gas-gas sederhana seperti uap air dan metana menjadi asam amino dan gula yang merupakan bahan dasar pembentuk kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa petir dan badai di bumi purba mungkin telah membantu menciptakan bahan-bahan pertama kehidupan. Namun riset lanjutan menunjukkan udara bumi purba tak persis seperti eksperimen tersebut. Meski begitu, sejumlah ilmuwan menduga awan vulkanik punya gas tepat dan banyak petir sehingga proses ini mungkin terjadi. Ahli lain berpendapat hidup mungkin bermula di atas tanah liat. Peneliti mengusulkan kristal tanah liat kecil dapat tumbuh dan menempel membentuk pola tertentu. Saat itu terjadi, kristal-kristal tersebut bisa menjebak molekul-molekul sederhana dan menyusunnya secara teratur. Bayangkan tanah liat sebagai semacam pengatur awal. Saat ini, DNA yang memberitahu molekul bagaimana harus berbaris dan bekerja sama. Tapi bagaimana jika tanah liat sudah melakukan pekerjaan serupa sebelum DNA ada? Tanah liat bisa membantu molekul-molekul mengatur diri mereka sendiri, sampai akhirnya mereka belajar untuk mengorganisasi diri secara mandiri. Gagasan ini menarik dan mendapat banyak perhatian, tetapi sebagian besar ilmuwan belum sepenuhnya menerimanya. Teori populer lainnya adalah bahwa kehidupan dimulai di ventilasi laut dalam di dasar samudra. Ventilasi ini adalah retakan di kerak bumi, tempat air super panas menyembur keluar dari dalam planet. Saat air naik, air itu membawa bahan kimia penting seperti karbon dan hidrogen, yang merupakan bahan utama bagi kehidupan. Ventilasi tersebut penuh dengan ruang-ruang kecil di batuan tempat bahan kimia ini bisa terkumpul, bercampur, dan bereaksi. Batuan mungkin telah membantu mempercepat reaksi-reaksi ini. Bahkan hingga saat ini, ventilasi laut dalam menjadi rumah bagi ekosistem yang kaya, meskipun di sana gelap dan lingkungannya cukup ekstrem. Ilmuwan terus mempelajari gagasan ini. Pada 2019, peneliti berhasil membuat struktur mirip kehidupan awal di laboratorium dengan kondisi serupa ventilasi ini. Eksperimen ini membuktikan teori tersebut bisa berhasil. Teori lain menyebut kehidupan mungkin dimulai di bawah es. Para ilmuwan percaya bahwa lautan bumi mungkin pernah tertutup es sekitar 3 miliar tahun yang lalu. Kedengarannya cukup ekstrem, bukan? Namun, dinginnya justru mungkin membantu kehidupan untuk mulai berkembang. Banyak blok bangunan kimia kehidupan, seperti asam amino sederhana, lebih stabil pada suhu rendah. Di air yang lebih hangat, molekul-molekul ini cepat terurai dan tersebar jauh satu sama lain. Namun ketika air membeku, air mendorong molekul-molekul tersebut saling mendekat, sehingga konsentrasinya meningkat. Keramaian ini membuat reaksi kimia menjadi lebih mungkin terjadi. Jadi, misalkan molekul-molekul itu dikemas lebih rapat dan terurai lebih lambat. Dalam kasus ini, mereka memiliki lebih banyak kesempatan untuk saling terhubung dan membentuk struktur yang lebih kompleks. Es juga mungkin berperan seperti selimut pelindung. Es bisa melindungi air dari radiasi ultraviolet berbahaya dari matahari dan dari kerusakan akibat hantaman meteorit. Ide lain adalah bahwa kehidupan sama sekali tidak dimulai di bumi. Teori ini disebut panspermia dan menyatakan bahwa kehidupan berasal dari luar angkasa. Para ilmuwan tahu bahwa hantaman asteroid besar dapat melontarkan batuan dari planet-planet. Sebagai contoh, batuan dari Mars pernah terlempar ke luar angkasa dan beberapa di antaranya berakhir di bumi. Beberapa peneliti berpikir bahwa mikroba kecil mungkin bisa bertahan hidup di dalam batuan luar angkasa selama perjalanan. Jika itu benar, kehidupan di sini bisa saja dimulai berkat kedatangan tamu dari Mars atau dunia kosmik lainnya. Yang lain bahkan berpendapat lebih jauh dan menyarankan bahwa kehidupan bisa saja menumpang pada komet atau debu luar angkasa dari sistem bintang yang sama sekali berbeda, menumpang perjalanan melintasi galaksi. Pada saat yang sama, bahkan jika panspermia itu nyata, teori ini tidak sepenuhnya memecahkan misteri tersebut. Teori ini hanya memindahkan pertanyaannya ke tempat lain. Alih-alih bertanya bagaimana kehidupan dimulai di bumi, kita perlu bertanya bagaimana kehidupan bisa dimulai di alam semesta.